waktu di sini sudah menunjukkan pukul 16.00 ya. Berarti sudah saatnya dibuka nih. Gimana tes suara? Suara saya jelas, Ibu? Jelas, Pak. Jelas, oke. Baik. Gimana Bu Vini, Bu Wiwi, sama Bu Ai, TWNI, Bu Ain. Ya, ini. Assalamualaikum Ibu, Bu Ai. Waalaikumsalam Bapak. Udah bisa dimulai? Ya, kita mulai saja yuk. Siapa mulai? Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul di ruang webinar Zoom meeting. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Bapak Ibu semua tetap semangat walaupun ini tenaga sisa ya tampaknya. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang luar biasa, hari ini kami dari tim Sahabat Teknologi Banten, ada saya Wawan Hadianto, kemudian Ibu Vini Fitriani dan Ibu Wiwi Wulandari, kemudian ditemani pembina saya yang paling cantik Ibu Ayweni Purnama. Hari ini kita akan melaksanakan diseminasi kegiatan pembatik level 4 ya. Jadi kami bertiga akan berbagi praktek baik yang sudah kami lakukan. Tentunya ini akan menjadi mudah-mudahan menjadi ilmu buat semuanya dan menjadi bahan masukan ya, mudah-mudahan kita bisa berkarya kemudian kita berstrategi lebih baik. Baik, kita akan membuka acara hari ini. Kita bacakan lafaz hamdalah, basmalah maksudnya, maaf. Bismillah, basmalah semuanya. Ya. Oke, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar kita buka. Saya di sini double job. Mungkin nanti akan dibantu sama Ibu Vini atau Bu Wiwi akan menjadi akan menjadi MC atau namanya apa gitu ya, yang akan mengiringi Bapak Ibu semuanya sampai dengan pukul 17.30. Baik, untuk mengawali kegiatan webinar pada sore hari ini, kita akan menyanyikan sama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, saya mohon share screen. Oke, sini ya, santai aja. Suaranya tidak ada, Pak.
Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, demikian kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan menjadi semangat kita. Harapan kami bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir nanti ya, pukul 17.30 insya Allah. Baik, untuk acara yang kedua yaitu pengarahan, pembinaan, sekaligus penguatan dari kakak pembina kita semua yang paling cantik, Ibu Ayweni Purnama. Kemudian untuk biodata dan lainnya mungkin akan beliau sampaikan nanti di ini. Kepada waktu dan tepat kepadanya kami persilahkan. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hebat yang sudah bergabung di kegiatan webinar berbagi praktik baik nih. Insya Allah pada sore hari ini ada 3 guru keren ya. Ada Bapak Ibu guru keren yang akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semua. Saya Ayweni Purnama Putri. Tadi kalau Pak Wawan bilang saya kakak pembina, Bapak Ibu itu ini ya, Pak Wawan meninggikan hidung saya kayaknya. Justru di sini saya juga belajar dengan Pak Wawan, dengan Bu Wiwi, dengan Ibu siapa satu lagi? Bu Vini. Bu Vini dan Bu Vina. Kemarin kita sekarang Bu Vini ya, terus ya. Bapak Ibu, saya guru seni budaya di SMA Negeri 1 Panggarangan. Yang alhamdulillah mendapat salah satu bonus mungkin ya pada tahun 2019 untuk menjadi duta teknologi. Awalnya bisa mengikuti itu Bapak Ibu, salah satunya mengikuti kegiatan seperti ini ya. Jadi biasanya Bapak Ibu peserta pembatik level 4 atau kalau dulu level 3 berbagi kepada kita semua terkait pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing. Dan itu menjadi salah satu motivasi saya juga ingin bisa gitu ya. Dan luar biasa sekali kegiatan pembatik mewadahi itu gitu ya, sampai akhirnya bonusnya yaitu duta teknologi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang sekarang show gitu ya, di 3 orang ini bisa juga ya mendapatkan bonusnya. Nah, kalaupun tidak, saya harap tidak pernah berhenti untuk berbagi gitu ya. Bapak Ibu, saat ini perkembangan teknologi memang akan sepertinya terus berkembang gitu ya, terus mengalami belum juga kita beres yang ini, ada lagi yang ini, belum kita lagi beres yang ini, ada lagi yang ini. Nah, kita tidak bisa menghindar tentunya ya. Justru mungkin dengan adanya teknologi pada saat ini membantu kita ya. Kita harapkan bisa menjadi salah satu hal yang justru membuat kita mempermudah atau membantu peserta didik kita mempermudah terkait pembelajaran yang kita berikan. Bagi Bapak Ibu peserta kegiatan webinar pada hari ini, kita simak bersama. Saya senang sekali nih biasanya kalau
para peserta pembatik udah mulai webinar sana sini, udah mulai berbagi, tandanya itu bakalan banyak ilmu yang bakal saya dapat gitu. Akan ada ilmu-ilmu baru nih dari Bapak Ibu yang nantinya bisa saya ikuti gitu untuk saya terapkan di sekolah saya juga. Untuk Pak Wawan, Bu Wiwi, Bu Vini, semangat dan terus berbagi ya. Nanti saya sudah gak sabar sih, jadi saya gak akan banyak ngomong sana sini. Intinya untuk kegiatan hari ini semoga kita dilancarkan. Semoga apa yang nanti yang disampaikan baik yang disampaikan oleh Pak Wawan, Bu Wiwi dan Bu Vini juga bisa kita ambil manfaatnya untuk proses pembelajaran yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Salam semangat Banten Jawara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah sedikit kalimat motivasi untuk kita semua ya. Tentunya dalam sambutan yang singkat ini itu benar-benar memberikan apa ya, motivasi baru buat kita semua. Nah, jadi untuk kegiatan pembatik ini memang banyak manfaatnya. Bukan untuk hanya diikutin oleh guru tik saja. Ini terbukti Ibu Ai saja dari seni ya, seni itu kan kayaknya jauh ya dengan dunia, kalau awamnya itu dari dunia teknologi, tapi mampu dan bisa membuktikan diri sebagai wakil Banten untuk menjadi duta teknologi. Jadi apalagi kita yang memang sekarang sudah teknologinya sudah semakin terbuka, kemudian juga gampang diakses. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, menjadi motivasi kita untuk artinya mengikuti kegiatan pembatik ini, banyak ilmunya. Baik, itu ya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, menjadi motivasi kami. Nah, selanjutnya akan kita akan langsung ke sesi berbagi ini. Karena di sini saya diamanatkan ya udah untuk wakil moderatornya nih Pak Wawan katanya. Ya udah, mungkin saya akan pertama memulai kegiatan webinar ini. Namun saya ini mau berikan dulu satu pantun nih biar semangat ya Bapak Ibu semua mengikuti kegiatan hari ini. Kalau kemarin Teh Ulan bilang pokoknya harus wajib tuh setiap kali webinar itu, setiap kali kita ada pertemuan berbagi itu harus memberikan pantun nih, karena ini adalah asal kebudayaan Indonesia. Oke, saya nyoba-nyoba maksain ya. Oke ya Ibu, jadi begini nih. Kaca baru jelas bersinar. Mana suaranya? Cakep. Jessilia, siapkan hanger. Cakep. Jika guru malas webinar, nah itu pasti dia akan kebelingar. Nah itu ya. Jadi yang hari ini tidak bisa bergabung kebelingar gitu kali ya. Oke deh, ya mudah-mudahan untuk yang lainnya yang tidak bisa bergabung, mudah-mudahan diberikan semangat untuk apa ya, selalu upgrade, bergerak ya. Kita jangan diam di tempat saja seperti ini gitu ya. Buktinya ya saya yang sudah ya tidak muda lagi lah gitu ya bisa ikut. Oke, baik, saya akan mencoba untuk berbagi. Mohon izin Kakak Teteh Duta untuk share screen saya ya. Oke. Oke, saya di sini pakainya yang manual. Walaupun manual, ini asal mulanya ini dari ini ya. Ini dari digital juga, produk digital ini walaupun manual PPT ini. Oke, baik, perkenalkan saya Wawan Hadianto, MPD. Saya guru SMK
N1 Pulau Ampel, Kabupaten Serang. Saya mengajar proyek IPAS. Kalau dulu kemarin saya mengajarnya adalah fisika, sehubungan dengan kurikulum Merdeka. Sekarang saya mengajar adalah IPAS ya, IPAS. Baik, untuk materi yang akan saya bagikan yaitu mengenai penguatan literasi peserta didik melalui proyek lingkungan fisik kaya teks di kelas ya. Oke. Nah, ini tujuannya sebetulnya di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman, saya ingin berbagi permasalahan dan bagaimana saya menyelesaikannya. Kemudian juga mungkin saya ingin refleksi dari Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, kira-kira strategi pembelajaran yang sudah saya lakukan perlu perbaikan ke depannya, masukan yang positif dari Bapak Ibu semuanya. Itu tujuan saya mengadakan berbagi acara di sini. Oke, selanjutnya yang menjadi pemantik saya adalah nih, bagaimana saya menciptakan sebuah strategi inovasi pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian sesuai dengan pembelajaran abad 21, dan tentunya memenuhi kebutuhan siswa saat ini. Nah, itu yang menjadi pertanyaan pemantik saya. Nah, saya mencari ide bagaimana menciptakan ide itu melihat kondisi saat ini, itu saya acu pada rapot pendidikan. Saya lihat rapat pendidikan sekolah saya terutama, apa sih yang harus kita perbaiki dalam mutu pembelajaran kita. Nah, berdasarkan rapat pendidikan tersebut, kita akan melihat bagaimana kondisi pembelajaran kita secara umum. Sehingga apabila ada yang harus diperbaiki, ya kita mulai untuk memperbaiki diri. Nah, ini semua Bapak Ibu bisa mengakses rapot pendidikan, semua guru di satuan pendidikannya bisa melihat bagaimana hasil itu melalui rapot pendidikan kemendikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan ID belajar, akun belajar ID-nya, itu sudah bisa dilihat. Jadi bukan menjadi kewenangan pengelola saja. Bapak Ibu guru di sekolah satuan pendidikannya masing-masing itu bisa mengakses apa sih capaian siswa kita kita hari ini, ya kondisinya bagaimana. Nah, rapat pendidikan ini adalah menerangkan evaluasi tentang pembelajaran sekolah kita pertama ya. Ini didasarkan dari Sulinjar tahun 2022, kemudian ANBK. Nah, di situasi sekolah saya menunjukkan bahwa kemampuan literasinya kurang. Itu sekarang turun dari tahun kemarin 18,77. Nah, saya ini sangat kritis sekali. Kemampuan literasi ini hal yang sangat dibutuhkan sebagai modal siswa untuk berkembang, untuk mengikuti pembelajaran, di kemampuan literasinya kurang. Sehingga ya saya mencoba untuk menerapkan bagaimana meningkatkan kemampuan literasi tersebut. Nah, dan ini menjadi tantangan saya. Ini menjadi tantangan saya, bagaimana caranya? Nah, saya berusaha untuk mengembangkan diri nih. Saya mengembangkan diri saya belajar, dalam hal ini saya tidak bisa belajar kemana-mana karena memang sekarang terbatas ya, untuk kegiatan pelatihan, pengembangan diri itu kan sudah tidak ada. Namun pemerintah sudah menyediakan yaitu platform Merdeka Mengajar. Jadi di sini kita bisa mempelajari segala sesuatu hal yang kaitannya dengan ilmu-ilmu pedagogis, bagaimana meningkatkan strategi pembelajaran. Yaitu platform Merdeka Mengajar itu bisa Bapak Ibu akses semuanya wajib. Nah, ini harusnya menjadi kewajiban. Untuk guru semua, kalau yang tidak, wah itu benar-benar ya, itu tidak bisa memanfaatkan. Pemerintah sudah melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, dalam platform mengajar ini bisa diakses melalui HTTP atau bisa melalui aplikasi boleh gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan diri
terutama yang ada tuh yang Bapak Ibu mungkin dari guru maaf ya yang ASN untuk mencapai golongan pengembangan dirinya daripada susah-susah nyari-nyari Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran di sini ya pengembangan itu kita bisa sertifikatnya 32 jam dengan melakukan aksi nyata. Itu lumayan sertifikatnya sudah tingkat nasional ini ya. Jadi kenapa kita tidak memanfaatkan fasilitas yang ada di sini selain untuk pengembangan diri, kemudian juga sebagai karir, jenjang karir juga ini sangat bermanfaat. Nah ini ya, jadi saya mengembangkan diri melalui platform Merdeka Mengajar. Oke, nah kemudian untuk strategi inovasinya juga saya pelajari dari sini berdasarkan yang saya baca dari PNM, saya menggunakan pembelajaran berbasis project ya. Makanya saya bagaimana untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa yang menjadi masalah di sekolah saya yaitu dengan cara penguatan literasi peserta didik melalui project lingkungan fisik kayak teks di kelas. Gitu ya. Oke, nih ini mungkin langkah-langkah secara inovasi pembelajarannya nih. Saya gunakan model pembelajaran project based learning. Nah, mulai dari menentukan pertanyaan dasar, jadi ini adalah berupa upaya apa yang akan dilakukan ya supaya siswanya terlibat aktif, kemudian kreatif. Kemudian juga mungkin saya mendesain perencanaan project tentang tema yang saya angkat ini penguatan literasi, kemudian menyusun jadwal nanti dengan peserta didiknya, kemudian saya juga memonitoring selama pengerjaan proyek tersebut, kemudian saya juga nanti akan pengujian hasil, ini adalah langkah-langkahnya berdiskusi nanti dari prototip yang sudah dilaksanakan, kemudian untuk mencapai ininya ketercapaian standarnya, kemudian nanti terakhir adalah mengevaluasi pengalamannya ya, jadi membimbing prosesnya pemaparan, kemudian nanti melakukan refleksi. Oke, nih yang keduanya sebagai penguatan literasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya menggunakan acuannya adalah platform Merdeka Mengajar. Ya, di sini banyak sekali tuh. Ya, kita bisa mencari pengalaman dari guru-guru lain ketika mendapatkan masalah yang sama, kita bisa mencari dari aksi nyata, dari aspirasi dan lain-lainnya. Nah, saya melakukan strategi itu dengan perencanaan berbasis data berdasarkan raport pendidikan tadi, ya. Dan ini juga saya mendapatkan dari PMM, ya. Di sini itu sudah tersedia bagaimana saya merencanakan sebuah pembelajaran itu dengan mengacu dari basis data tersebut. Tentunya ini berdasarkan raport pendidikan, hasil evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan tahun kemarin. Kemudian perencanaannya juga sudah tersedia, saya mendapat inspirasi dari sini, kemudian untuk strateginya juga di sini sudah ada lengkap. Nah, dari strategi literasi saya ambil salah satu, oke, bagaimana kalau saya menerapkan di sini ada berbagai macam lingkungan fisik kayak teks di SMP atau di SMA. Nah, ini kayaknya saya akan mencoba. Itu. Oke, nah jadi aksi yang saya laksanakan di sini dua ya, mulai dari perencanaannya bagaimana dan pelaksanaan. Untuk aksi perencanaan, karena saya harus berkoordinasi dengan guru-guru lainnya ketika saya akan membuat lingkungan kelasnya kayak akan teks. Di sini berarti saya melibatkan semua guru yang terlibat di kelas tersebut, mulai dari wali kelas dan guru-guru yang lain. Nah, ini adalah sebagai upaya ya melakukan koordinasi dengan yang lain untuk memfasilitasi kebutuhan siswa terhadap proyek yang saya lakukan ya. Contoh misalkan dari sisi artistik, dari keseniannya mungkin saya harus berkoordinasi dengan guru seni. Kemudian cara pemanfaatan media dan lain yang berdigital mungkin saya harus menghubungi guru TIK dan lain sebagainya semua. Jadi ini menjadi sebuah keharusan saya harus mengkoordinasikan
proyek siswa ini ke guru-guru di kelas tersebut. Oke, nah kemudian sebagai upaya eksplorasi materi, bagaimana siswa mengembangkan pengetahuan terhadap proyek yang akan dilaksanakan, saya di sini adalah dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif, ya. Jadi media pembelajaran interaktif ini adalah kalau menurut saya udah paket komplit nih, ya, karena di sininya adalah mengintegrasikan antara teks, gambar, audio, dan video. Kemudian juga ini mampu mengontrol kebutuhan dan minat siswa. Jadi di sini kita bisa merancang, ya, mulai dari TP, materi, asesmen, games, glosarium, kemudian juga ini bisa dilaksanakan secara online dan offline. Tentu saja membuat media pembelajaran interaktif ini mungkin ini adalah sebagai penyempurnaan. Misalkan kita menggunakan buku teks dirasakan kurang sempurna, maka kita bisa buat media pembelajaran interaktif tersebut sebagai solusi. Nah, saya di sini menggunakan MPI yang berbasis articulate storyline, ya. Kemudian sebetulnya banyak aplikasi lain sebagai media interaktif, bisa digunakan Canva, kemudian juga Lumia dan lain-lain, itu bisa, ya, tergantung bagaimana kemampuan kita dan semuanya itu bisa dipelajari, semuanya gampang. Oke, kemudian untuk media project, karena di sini si siswa harus membuat sebuah membuat project. Jadi media yang digunakan anak agar lebih mudah dan lebih efektif, saya di sini gunakannya adalah media grafis Canva. Jadi saya menganjurkan anaknya sendiri. Jadi anak tidak dibuatkan, anak bisa menyusun sendiri. Mungkin kalau di sekolah saya mungkin masih belum populer, ya, siswa mereka pegang handphone, cuman dia aplikasinya aplikasi game atau lain. Untuk media-media tersebut kurang. Makanya saya juga kalau mengajarkan dengan saya sendiri juga mungkin waktu saya untuk mata pelajaran saya akan terbuang. Jadi saya juga berkoordinasi, contoh misalkan dengan guru TIK. Saya juga mengarahkan siswa, karena pada intinya juga saya harus membekali siswa jangan sebagai pemakai saja, siswa juga harus bisa menggunakan media Canva. Kemudian media Canva ini bisa siswa akses secara gratis, kemudian juga pro, ya, tampilannya, fasilitasnya itu dengan membuat akun belajar ID. Nah, jadi saya juga berkoordinasi dengan operator bagaimana supaya anak semua itu memiliki akun belajar ID, tidak hanya akun untuk guru saja, untuk siswa pun itu harus punya, siswa harus punya. Mereka harus dibekali bagaimana pemanfaatan akun belajar. Kan sayang amat pemerintah udah menyediakan beratus-ratus juta akun tapi tidak dimanfaatkan. Bukan artinya untuk gurunya saja, enggak. Kita berbagi juga dengan siswa-siswanya supaya memanfaatkan akun belajar untuk siswa tersebut. Oke. Nah, kemudian ini pada akhirnya setelah saya melakukan kegiatan proyek ini, intinya mungkin saya sederhana, mungkin kalau Bapak Ibu di kelasnya sudah menerapkan teks yang, wah itu mah lah gitu ya, itu mah masih, ya, ini kan maaf ya, saya kan mengajar di tingkat SMK. Kayaknya menjadi tantangan besar tuh untuk mengarahkan siswa bisa membuat ruang kelasnya kayak akan teks. Sudah terkenal kan SMK seperti apa, maka saya memulai nih, ya, karena memang sesuai anjuran dari PMM, coba dibuat, mudah-mudahan literasi siswa itu akan berkembang itu dengan cara seperti ini. Jadi yang dihasilkan siswa, hasil presentasi siswa itu mereka tempel sendiri agar menjadi oke, biar tidak lupa materi dan lainnya ini, ya. Nah, jadi mungkin ini hanya sederhana saja, ini baru dari IPAS-nya saja gitu ya. Oke, nah ini mungkin dari saya. Kemudian dengan hal ini siswa menjadi senang, ya. Mereka itu apa ya, antusias untuk melaksanakan kegiatan proyek tersebut. Itu.
Oke, mungkin itu ya, itu yang bisa saya sampaikan, pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mungkin nanti di akhir sesi akan ada sesi, tanya jawab ya. Mungkin Ibu Bapak bisa menyiapkan 3, eee, ini ya, 3 peserta pembantik level 4, yang sudah memberikan, pembelajaran inovatifnya gitu ya, kepada Bapak Ibu semua. Nah, saya ada link Padlet ya di sini. Oke, mudah-mudahan bisa diakses ini. Nah, di chat, saya sematkan link Padlet. Jadi silakan Bapak Ibu, untuk memberikan masukannya nih, dari hasil penampilan kita. Dan di sini juga mungkin ada beberapa yang, sudah tidak sabar ingin bertanya ya. Nah, oke, kita akan buka nih ya, sesi pertanyaan. Oke, dimulai dari Ibu Lastia. Oke, silakan Ibu dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Lastia Vivarina, guru SMP 3 Sedak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Di sini, ya silakan. Bapak Ibu ya, saya masuknya agak terlambat karena ikut webinar sebelumnya. Terus yang bisa saya tanggapi bahwasannya kita seorang guru harus dengan murid itu banyak inovasi dan gaya-gaya mengajar yang terkini, maksudnya sesuai dengan digital yang sangat canggih. Nah, gitu ya Bu ya, yang Ibu jelaskan tadi. Di sini saya sebagai guru agama Islam Ibu, di tempat kami adalah tempat daerah terpencil dan tertinggal. Otomatis bukan tertinggal segalanya. Kami belajar dari dulu, udah belajar dengan Infokus, terus dengan WiFi, dengan segala-gala yang canggih kayak di kota yang seperti Bapak Ibu nikmati sekarang ini. Jadi di sini saya sebagai guru agama Islam, seperti yang Ibu jelaskan tadi, banyak metode dan inovasi yang akan kita ajarkan kepada murid. Terus saya minta arahan dari Ibu yang udah senior, bagaimana seharusnya supaya mengajar agama Islam itu adalah hal yang menurut mereka membosankan mungkin karena metode mengajar kita kayak zaman lama. Otomatis walaupun saya udah umuran juga, saya akan berusaha seperti Bapak Ibu yang ada di webinar ini dengan teknologi yang sangat canggih. Jadi di sini saya minta kepada Bapak Ibu yang udah menerapkan metode kurikulum merdeka yang udah cukup lama, tolong dijelaskan gimana mengajar agama Islam itu supaya tidak membosankan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Selanjutnya Ibu Nunung. Oke, selanjutnya Ibu Nunung. Ibu Nunung. Oke. Iya, Bapak. Ya, maaf, open meraya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya ke Ibu narasumber, hebat sekali hasil karyanya. Jadi MPI yang kita buat, kita masukkan ke dalam Canva. Begitu ya Bu ya tadi ya. Lalu dieditnya di Canva untuk nambah aksesorinya di Canva begitu. Lalu yang Ibu upload adalah link Canva-nya itu sendiri. Seperti itu ya Bu ya? Oke, baik. Mungkin akan langsung dijawab gimana Ibu Vini, Ibu Wiwi. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ibu, maaf Ibu Nunung dari mana? Oh ya, maaf. Saya bertugas di SD Negeri Larangan 3 di wilayah Kota Tangerang, khususnya di Kecamatan Larangan, dekat Ciledug saya. Iya, baik. Oke. Ibu Vini dan Ibu Wiwi bisa membantu menjawab.
Untuk MPI yang terintegrasi untuk Canva ya, yang Iya, basicnya kebetulan saya Oke. nyoba-nyoba bikin MPI dan sedikit kebingungan untuk setelah mempublish itu saya hanya bisa membuka MPI itu di tayangan proyektor. Baik. Seperti itu aja. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Kalau ya, lebih kreatif gitu kalau di Canva. Tadi bagaimana Ibu? Terima kasih Bapak Wawan. Oke, baik. Oke, untuk yang pertama ini untuk saya mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan ya. Ini forum diskusi. Artinya di sini kami bukan ahli ya, Bu. Bukan ahli yang bagaimana ya. Ini hanya kami di sini berbagi pengalaman, begitu ya. Mudah-mudahan yang lain itu bisa saling memberikan masukan-masukan apabila kami memang tidak memuaskan jawabannya ya. Oke, Gak untuk apa-apa yang Bapak. baik, untuk yang pertama untuk Ibu Listia, untuk bagaimana PAI. Memang untuk PAI memang dia basisnya adalah pembelajaran yang memang harus berdasarkan itu ya, keterampilan. Jadi yang diutamakannya adalah keterampilan. Jadi untuk PAI ini lebih menekankan pada aspek psikomotornya, begitu. Nah, untuk pada bagian kognitif, nah ini sekarang tadi kembali Ibu ya, jadi dengan menggunakan, kalau saya sih menyarankan Ibu bisa menggunakan media-media pembelajaran MPI ini, media pembelajaran interaktif ini. Media pembelajaran interaktif ini adalah media mandiri ya, jadi untuk anak supaya dia belajar sendiri. Dengan memanfaatkan handphone, anak bisa mengontrol sesuai dengan keinginan dan kebutuhan siswa. Sehingga kita berusaha untuk menyediakan contoh tema, kemudian dari tampilan, mana yang dipilih. Di sana juga memang terintegrasi, ada soal-soalnya, begitu. Kemudian ada pengetahuan-pengetahuan karena ada video. Kita bisa menyematkan hal-hal yang tidak mungkin kita perlihatkan, kita tunjukkan secara real, itu bisa kita buat dalam sebuah video agar anak itu bisa memiliki penalaran, bisa membayangkan ini gitu ya. Jadi media MPI ini menurut saya ini sangat cocok ya juga dengan ilmu PAI. Tapi di satu sisi memang untuk mata pelajaran PAI itu adalah memang menitik beratkan pada sebuah keterampilan, kemudian aspek sosialnya begitu ya. Jadi afektifnya begitu. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita gunakan dalam sebuah sistem pembelajaran gitu ya. Itu untuk Ibu Nunu. Iya Bapak. Kemudian